Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Jumpa Hamzah. Pernah mendengar kata toksik? Ya, toksik biasanya sering diidentikan dengan seseorang yang kurang memiliki personal yang baik. Kemudian toksik biasanya dikaitkan dengan situasi atau keadaan yang juga tidak mendukung. Dan biasanya toksik juga selalu identik dengan seseorang yang baperan, kemudian dia tidak mau dikritik dan seterusnya. Yang penting toksik ini bernuansa negatif. Tetapi bagaimana jika sebetulnya toksik ini selalu berhubungan dengan atau dihubung-hubungkan dengan pendidik? Karena memang pendidik itu merupakan one man show di kelas. Pendidik itu bisa jadi guru, bisa jadi dosen, bisa jadi pemerhati pendidikan atau yang lain. Ya tentunya kalau kita berada di sekolah ya kita biasanya akan identik dengan guru. Karena kalau dosen biasanya di perguruan tinggi ya, di tingkat perguruan tinggi. Ya memang sih ujung-ujungnya juga sama-sama mendidik karena dosen dan guru juga sama-sama menjadi seorang pengajar sekaligus menjadi seorang pendidik untuk siswa dan juga mahasiswanya. Tapi biasanya kalau guru itu lebih memiliki peran besar karena memang guru ini kan dari satuan yang paling bawah alias TK, PAUD, bahkan sampai ke jenjang SMA. Kalau dosen kan hanya S1, S2, dan S3. Beda dengan guru, karena guru itu kan lebih spesifik ya. Guru itu ada hari guru, kemudian ada harlah guru, dan seterusnya. Jadi gimana sih sebetulnya kalau misalkan ada guru yang toksik, ini yang akan kita coba kaji di episode kali ini. Jangan-jangan Anda pernah memiliki guru yang toksik. Kita putar dulu intronya. Kata toksik berasal dan pertama kali digunakan oleh seorang penulis yang bernama Lillian Glass pada tahun 1995. Di mana beliau dalam bukunya menulis tentang toxic person atau toxic people. Dan menurut Lillian Glass yang diterbitkan pada tahun 1995 itu mengatakan dalam bukunya bahwa toxic people atau toxic person adalah sebuah hubungan kurang baik atau mengerucut kepada seseorang, kelompok atau etnis yang memiliki sifat-sifat yang kurang terpuji. Misalkan dia mementingkan diri sendiri, egoisme yang sangat tinggi, mengkritik tanpa mau dikritik, kemudian kritik tanpa solusi, bicara A kemudian tindakannya B, mementingkan ungkapannya sendiri dan seterusnya. Jadi toxic people seperti itu. Toxic people itu mengacu kepada beberapa orang ataupun etnis atau kelompok. Jadi tidak hanya person dan person saja, tetapi memang semua orang memiliki sifat toksik. Toksik itu arti sebetulnya adalah racun. Jadi orang beracun. Arti dari kiasan bahasa ini merupakan sebuah ungkapan yang mengungkapkan bahwa ada seseorang atau kelompok yang memiliki sifat kurang pantas ya. Karena memang selaku manusia sosial seharusnya manusia itu memiliki sifat yang tentunya bisa menyenangkan orang lain minimal untuk dirinya sendiri. Jadi kalau toksik itu dia sebetulnya ya mau nggak mau dia pokoknya harus 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 apa ya istilahnya dia itu pokoknya apa yang gue senengin ya harus dituruti, nggak peduli apapun itu, siapapun lawan bicaranya, gimana pun lingkungannya, pokoknya apa yang saya kehendaki ya harus terjadi. Seperti itu kalau toksik. Ya semuanya sih pasti memiliki sifat seperti ini ya. Tetapi memang belakangan ini toksik itu biasanya dihubung-hubungkan dengan teman toksik, kemudian teman bergaul, pacar, pasangan dan seterusnya. Nah, gimana jadinya kalau toksik itu terjadi pada seorang pendidik alias guru? Di sini saya tidak mengatakan kata dosen ya, karena memang dosen itu pasti mewakili pendidik dan guru juga lebih mewakili pendidik karena guru itu mulai dari satuan yang paling bawah dari tingkat TK, PAUD bahkan sampai ke SMA, SMK, itu kan biasanya guru yang mengajar. Dosen juga mewakili. Ya, walaupun sebetulnya dosen ini peran utamanya adalah mencetak
mahasiswa yang tentunya sudah lebih dewasa daripada siswa. Tapi guru di sini merupakan ujung tombaknya. Kenapa? Karena guru adalah yang mendidik atau yang mengajar dari mulai yang paling kecil, level yang paling kecil sampai level SMA. Jadi seperti itulah. Jadi guru toksik itu seperti apa? Ya, guru toksik itu sepertinya kurang lebih memiliki ciri-ciri sebagai berikut ya, yang seperti diungkapkan oleh Lillian Glass pada tahun 1995 lewat bukunya Toxic People. Pernah kan kita memiliki guru yang misalkan kalau menerangkan, guru itu nggak mau dikritik. Pokoknya benar. Guru yang seperti itu kan terlalu tekstual, bukan kontekstual. Jadi misalkan muridnya ingin bertanya, ingin mengkritik dan ingin berdiskusi, kalau murid tersebut tidak sesuai dengan apa yang ada dalam pemikiran si guru, maka murid itu menjadi salah. Nah, guru semacam ini juga termasuk guru toksik. Kenapa? Karena dia terlalu tekstual. Pokoknya salah huruf saja salah. Salah kata saja salah. Karena terlalu tekstual. Jadi nggak mau disalahkan. Ya, jadi guru tersebut juga termasuk guru toksik. Pokoknya guru tersebut gak mau memberi nilai, gak mau kompromi nilai kalau tidak sesuai dengan buku. Kenapa? Zamannya udah berbeda. Biasanya guru yang semacam ini adalah guru yang lebih senior. Ya, guru toksik ini bukan berarti dia yang bersangkutan adalah PNS atau non PNS. Sama, non PNS ataupun PNS, senior juga senior, biasanya sama. Ya, sama memiliki sifat toksik juga. Satu, yang kedua, biasanya guru toksik itu adalah guru yang sok perfect. Katakanlah begini, kalau di depan kepala sekolah atau di depan kepala dinas dia perfect, atau ketika ada akreditasi dia datang jam 7, bahkan sebelum jam 7 udah standby di tempat, cari muka. Itu adalah salah satu ciri-ciri guru toksik. Tapi kalau misalkan tidak ada akreditasi, tidak ada penilaian kelas, tidak ada asesmen dan seterusnya, guru tersebut ya nyantai-nyantai aja. Nah, biasanya lagi guru toksik ini menyuruh guru yang lebih senior, katakanlah anak PPL ataupun anak yang baru ingin jadi honorer, dia dibebankan oleh tugas-tugas yang tentunya bisa menguntungkan dirinya sendiri, buat RPS atau RPP, buat silabus. Ya, dia nyantai-nyantai aja. Ini juga termasuk guru toksik. Yang ketiga, sebetulnya banyak kriterianya ya, tapi saya hanya mendeskripsikan menurut beberapa sumber dan juga menurut beberapa pengalaman pribadi. Yang ketiga, guru toksik itu dia mengatakan A tapi tindakannya B. Misal nih di kelas dia memotivasi murid-muridnya, tapi dia sendiri nggak melakukan gitu. Itu kan juga guru toksik. Ya, dia melaporkan hal ini ke guru BK, tapi dia sendiri nggak melakukan. Ya, apakah kita pernah memiliki guru seperti itu? Ya, kita sendiri yang tahu ya. Guru-guru semacam ini adalah guru-guru yang tentunya sebetulnya ujung tombak dari pendidikan, karena merupakan one man show di kelas. Guru itu adalah aktor utama di kelas. Kalau gurunya toksik, ya muridnya juga ada potensi untuk lebih toksik daripada gurunya. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kata-kata ini kan sebetulnya adalah ungkapan yang mengandung bias. Bias tersebut bisa mengerucut kepada guru toksik. Ya, yang berikutnya, guru toksik biasanya guru yang nggak mau dikritik, artinya memberi saran tanpa solusi. Ya, guru semacam ini biasanya guru yang terlalu perfeksionis ya, yang mementingkan dia tuh terlalu tinggi levelnya. Jadi nggak mau disalahkan. Pokoknya saya adalah alumni kampus ternama, sedangkan yang lain di sini hanya kampus yang levelnya kaleng-kaleng. Saya bukan kaleng-kaleng. Atau dia lulusan S2, yang lainnya masih S1. Nah, guru yang semacam ini nggak mau dikritik karena merasa dia terlalu tinggi untuk dikritik levelnya. Saya kan kepala sekolah, saya kan S2, kamu masih S1, kamu mau tahu apa gitu. Itu biasanya termasuk guru-guru toksik. Ya, kalau kita analisis dari beberapa kejadian di sekolah secara umum, biasanya guru-guru yang semacam itu adalah guru yang tentunya ya dia masuk tiap hari memang, tapi dia tidak terlalu tahu kondisi kelasnya seperti apa. Ketika memberi nilai, ya nilainya asal-asalan. Itu juga termasuk guru toksik. Remedi kah, pengayaan kah, guru semacam itu ya lucu gitu.
Ya memang sih guru-guru yang berjasa juga ada sih. Nggak semuanya toksik, tetapi memang toksik itu kalau kita tidak hati-hati, ya kita sendiri juga sebetulnya ada sifat toksiknya. Termasuk juga saya sendiri kadang merasa seperti itu. Saya sebagai konten kreator juga kadang memiliki sifat seperti itu. Suka iri dengan yang lain, kemudian ya sama sih. Tapi memang kalau guru yang toksik itu ya kita harus waspada. Mengubahnya juga sulit karena guru itu merupakan agent of change di kelas, di sekolah. Ya biasanya orang tua juga harus berperan aktif untuk mengingatkan guru. Saling mengingatkan, guru itu kan digugu dan ditiru. Ya juga semuanya berperan, si kepala sekolah, dosen juga sangat berperan. Berikutnya apa? Kalau guru toksik, kalau ngasih nilai, guru toksik itu nggak mau yang namanya nilai itu dimodifikasi. Misal nih, ada rapat kepala sekolah, mau kenaikan kelas, rapat evaluasi biasanya. Ada murid yang sangat nakal banget di kelas, nakal banget, tapi dia prestasi di bidang akademik bagus. Nah, guru yang toksik itu nggak mau. Pokoknya dia akademiknya harus tinggi. Yang non akademik nggak mau dia. Jadi kalau misalkan disuruh nilainya disuruh ditinggikan, dimodifikasi dikit, nggak mau. Lebih mementingkan akademik. Jadi guru yang semacam ini nggak seneng yang namanya seni, nggak seneng yang namanya kinestetis. Jadi dia akademik terus. Jadi dia terlalu kaku. Itu juga termasuk guru yang toksik. Atau juga guru yang misalkan dia itu selalu mementingkan mata pelajarannya. Seolah-olah mata pelajaran yang lain tidak penting. Misal nih ada guru fisika. Jadi guru fisika itu eksak ya. Ya matematika, fisika, kimia itu kan eksak semua. Tapi kalau pelajaran yang lain seperti olahraga, seperti seni budaya, selalu mengambil jamnya. Jadi muridnya udah bosen, tapi jam mengajarnya udah selesai, dia nggak mau keluar. Kadang lebih 5 menit, kadang lebih 10 menit. Aduh, itu juga termasuk guru toksik. Bukan berarti pelajaran yang lain tuh nggak penting. Semua mata pelajaran kan penting. Ya, jadi itu juga termasuk salah satu circle dari guru yang toksik. Ya mudah-mudahan kita semua tidak memiliki sifat semacam itu. Karena kalau sifat ini selalu mengakar kepada diri kita, ya siapapun itu, termasuk juga saya sendiri, ya hal ini akan perlahan-lahan membuat karakter kita semakin dibenci oleh orang kalau kita memiliki sifat toksik seperti itu. Ya kemudian ini mungkin yang poin yang terakhir ya. Guru yang toksik biasanya guru tersebut tidak mau mendengarkan komentar murid. Jadi dia pokoknya murid itu walaupun pintar di kelas, dia lebih pintar gurunya. Biasanya kan ada murid yang cerdas tuh di kelas. Biasanya di kelas apapun pasti ada murid yang cerdas, murid yang nakal. Nah guru yang toksik nggak mau itu mendengarkan kata-kata dari muridnya. Dia selalu mendengarkan apa yang dibicarakan oleh dirinya sendiri. Nggak mau dia dikasih solusi. Yang penting dia hadir di kelas, ngajar, dan ketika bukan hanya muridnya saja yang nggak senang dengan kehadirannya, guru-guru yang lain juga nggak senang. Wah dia datang nih, kayaknya gimana gitu. Sebenarnya dia rajin, tiap hari masuk, tapi tugasnya minta ampun, nilainya juga pelit, mementingkan diri sendiri, mementingkan mata pelajarannya sendiri, nggak mikirin mata pelajaran yang lain dan seterusnya. Ya sebetulnya ada sih beberapa kriteria lagi kalau guru toksik. Yang penting toksik itu berhubungan dengan kondisi yang kurang disukai oleh lingkungannya, semacam itu. Jadi pendidikan kalau misalkan ada toksiknya, ya pendidikan itu nggak bakal berjalan dengan mulus. Apalagi pendidikan yang mementingkan toksik dari para mungkin para rival-rivalnya. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, politik selalu diidentikan dengan semua lini. Ya kalau pendidikan dicampur adukan dengan politik, wah itu toksik itu. Jadi jangan seperti itu. Pendidikan ya pendidikan, nggak boleh dicampur dengan toksik yang lain. Karena pendidikan adalah untuk membangun bangsa, bukan untuk menjadikan bangsa yang toksik. Terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan bisa membuat kita menjadi orang yang tidak toksik. Dan mudah-mudahan bisa membuat kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Kalau ada keterangan ataupun ada kata-kata yang salah, silakan dikritik. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.